Ada pesan, jangan memberikan jabatan kepada orang yang meminta. Tuh, kalau orang sudah minta tentu ada pamrih dan ada tendensi. Jangan memberikan jabatan kepada orang yang banyak ngeluarin duit untuk mencapai jabatan itu. Sebab apa? Kalau orang mendapat satu jabatan karena banyak ngeluarin duit, maka pekerjaan pertama yang akan dilakukan setelah mencapai jabatan itu ialah dia akan berpikir bagaimana caranya biar modal gua pulang. Orang jadi gubernur, jadi menteri karena banyak ngeluarin duit, belum dia sempat kerja buat kepentingan rakyatnya, dia lebih dulu akan berpikir bagaimana duit yang saya keluarin supaya pulang. Sisanya kalau ada, barulah untuk kepentingan rakyat, itu pun kalau keburu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf tidak pernah minta jabatan. Raja memberikan jabatan itu. Dan tepat seperti takwil beliau, musim kemarau datang, rakyat dilanda kelaparan, lalu berbondong-bondong ke istana mencari bahan makanan. Yusuf langsung mendrop bahan makanan ini. Alhasil saudara-saudara, bahaya kelaparan ini sampai juga ke daerah tempat di mana Nabi Yakub tinggal. Lalu beliau utus anak-anaknya. Saya dengar di negeri Mesir ada seorang menteri muda yang tampan dan baik hati. Pergilah kau ke sana dan mintalah makanan darinya. Berangkatlah mereka ini. Saudara-saudara, Nabi Yusuf lihat, ini saudara-saudara saya ini yang dulu nyeburin saya ke sungai. Sekarang pada antri minta jatah makanan. Kalau kita lagi di atas ngelihat orang di bawah kan enak. Yang bawah kelagepan. Kayak orang sedang berkuasa, namanya lagi berkuasa, ngomong apa juga benar. Orang kalau lagi berkuasa kentut bagus masih. Tapi kalau sudah jatuh, jangankan apalagi buang angin, batuk aja diomelin. Miskin batuk melulu loh. Di atas itu, posisi di atas gampang buat mob. Andai kata Nabi Yusuf waktu itu mau menteror, membalas saudara-saudaranya, kesempatan emas. Tapi memang hatinya hati yang mulia, jiwanya jiwa yang besar. Diberinya saudara-saudaranya itu makanan, tapi dia tidak memperkenalkan diri dan saudaranya pun tidak mengenali kalau itu Yusuf. Kalau kita kan yang enak, ingat nggak dulu saya diceburin ke sumur, sekarang gantian ya, ayo baris lo, gue ceburin atu-atu. Nabi Yusuf tidak, diberinya saudaranya makanan. Lalu pesan, lain kali kalau kemari lagi mau mengambil makanan, saudaramu yang namanya Benyamin bawa ke sini. Tanpa dia saya nggak mau ngasih makanan lagi. Ya sudah, pulang saudara-saudaranya ini lapor kepada Nabi Yakub. Abah, itu menteri pesan kalau kamu yang mau ngambil makanan lagi Benyamin harus dibawa. Kalau nggak dibawa kami nggak akan dikasih makanan. Nabi Yakub curiga lagi. Dulu Yusuf hilang. Sekarang nih Benyamin ini saudara sekandung Nabi Yusuf. Kalau yang lain satu bapak lain ibu. Tapi dengan Benyamin ini satu ibu satu bapak. Ini Benyamin mau digituin lagi. Bagaimana? Pokoknya Pak, yang dulu-dulu kami udah tobat dah. Sekarang mah bener-bener banget dah nih. Biasanya sekali lancung ke ujian itu, seumur hidup orang nggak percaya. Sampai akhirnya Benyamin pun dibawa ke sana. Saudara-saudara yang saya hormati, terjadilah pertemuan Yusuf dengan Benyamin. Dan akhirnya saudara-saudaranya ini dijelaskan siapa menteri itu sebenarnya, diminta menjemput Nabi Yakub. Bertemulah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub alaihi salam. Adapun Kitfir sudah lama meninggal, Zulaikha pun sudah menjadi janda. Namun dalam jandanya dia tetap merindukan Yusuf siang dan malam. Didambakannya kapan saat pertemuan akan terjadi. Sampai ketika satu hari didengarnya Yusuf akan meninjau satu daerah, dia sudah diri paling depan. Ketika Yusuf lewat, dia nyindir dengan katanya, Maha suci Allah yang memuliakan orang yang takwa dan menghinakan orang yang berdosa. Merasa ada sindiran, Yusuf nengok. Zulaikha kan? Iya Yusuf. Kitfir bagaimana? Sudah meninggal. Lalu keperluanmu apa sekarang? Saya cuma memerlukan engkau Yusuf. Saudara-saudara, Nabi Yusuf akhirnya kawin dengan Zulaikha yang cantik, menawan. Dan rupanya setelah kawin itulah Nabi Yusuf baru tahu
bahwa Kitfir ternyata tidak bisa berfungsi sebagai suami. Dengan kata lain, puluhan tahun Zulaikha kawin dengan Kitfir, tetap perawan, utuh, awet. Rupanya Kitfir liwat terus dan numpang liwat, nggak pernah mampir. Dan sejak saat itu berbahagialah Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Kita ambil hikmah dari riwayat singkat ini. Pertama, kecantikan zohir lebih penting, kecantikan batin lebih penting dari kecantikan zohir. Alangkah lebih baik lagi kalau kecantikan zohir itu berpadu dengan kecantikan batin. Karena dalam pandangan Islam, Allah tidak menilai manusia dari rupa dan harta, tetapi dari hati dan amal perbuatan. Yang kedua, bahwa ujian dan cobaan yang diterima Nabi Yusuf tetapi dihadapi dengan ketabahan, pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah saja pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.